Betapa hebatnya memiliki banyak selir di masa lalu. Payudara harus super besar agar lulus tes dengan lancar. Seseorang menyembunyikan 18 roti di payudaranya. Batas telah terlampaui. Berat badan terlalu berat. Tinggi badan terlalu rendah. Puntung yang terlalu besar akan didiskualifikasi. Selanjutnya adalah bagian tes untuk menusuk jari. Meneteskan darah ke dalam baskom. Jika darah tidak keluar, berarti orang itu masih perawan. Beberapa orang tidak hanya menumpahkan darah tetapi juga mendidihkan air. Ini pasti palsu. Memalsukan keperawanan adalah bencana. Orang itu akan dipukuli dan diusir dari istana seperti pengemis. Tes kedua adalah memeriksa bagian tubuhnya. Ada titik merah di lengan seorang perawan. Pernah dipukul oleh seorang pria. Titik itu akan menghilang. Wanita itu memiliki mata yang tajam dan dapat membedakan yang asli dan yang palsu dalam sekejap mata. Kemudian wanita itu meludah ke arah lengannya, menggosoknya dengan tangan, dan mengetahui jika itu palsu. Wajah pengawal itu merah seperti bunga karena memarahinya. Tes ketiga adalah bersin angin. Masukkan batu bara ke dalam wadah. Wanita itu berdiri di atasnya. Kemudian gunakan asap untuk didekatkan di hidung. Merangsang orang itu untuk bersin. Jika abu di dalam wadah tidak bergerak, dia masih perawan. Jika dia tidak perawan, sekali dia bersin, akan ada embusan angin AB di bawah kakinya. Bahkan membuat rumah itu ambruk. Setelah berhasil dalam tes, mereka tetap harus menerima pemeriksaan selir. Seorang wanita bernama Tari ingin mendekati seorang ratu. Dia memberi sang ratu sekotak es krim kepingan salju. Jika meminumnya kerutan pada mata akan hilang. Setelah mendengar itu, wajahnya langsung berubah. Beraninya berkata tentang kerutan di wajahku. Ratu memberitahu Tari sebuah rahasia. Tari sangat ingin menjadi selir kaisar. Jadi dia buat ikan rebus yang luar biasa pedas. Ratu sangat senang dengan kebodohan Tari. Karena kaisar tidak bisa makan pedas. Sesuai aturan, dia akan ditendang dari istana. Ratu keluar dan berpura-pura. Jika Tari bisa makan semua ikan rebus itu, dia akan melepaskan Tari. Seorang pelayan memegang kepalanya dengan erat. Lalu ikas rebus itu dimasukkan ke dalam mulut Tari. Ratu berkata, "Apakah kerutan di wajahku berkurang?" Untungnya, sang ratu berhenti menyiksanya. Mulut Tari menjadi bengkak karena memakan ikan rebus itu. Dia mulai bersumpah untuk dipilih menjadi selir. Di tengah malam, Tari menyelinap ke kamar Nani. 7 warna begonia beracun diletakkan di atas meja samping tempat tidurnya. Membuat wajah Nani seperti itu dan berhasil melenyapkan lawan. Pada akhirnya, hanya ada saudara perempuan yang baik yang tersisa dan bersaing dengannya. Tari juga meracuninya dengan kejam menggunakan teh. Pada saat gilirannya bernyanyi, dia baru menemukan jika suaranya serak dan tidak bisa berbicara. Kaisar sangat marah, karena dia berani mengejeknya. Dia dihukum dan menjadi seorang pelayan istana. Tari adalah satu-satunya yang tersisa. Dia menjadi selir favorit kaisar. Ratu hanya bisa berdiri di samping kaisar. Kaisar menghadiahkan banyak emas dan perak. Tari hanya bisa tertawa terbahak-bahak dalam mimpinya. Tapi kaisar tiba-tiba meninggal. Semua selir diberi segelas anggur beracun untuk dimakamkan dengan kaisar. Saat itu, Tari baru menjadi selir selama 5 jam. Dan dia harus minum anggur beracun untuk mati. Tak disangka, dia sebelumnya mencelakai orang lain. Tapi sekarang dia mencelakai dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.